Halo orang-orang lemah yang kalau minta uang gak dikasih, malah nangis. Kembali lagi bersama saya Madman, Ahmad Ironman, di ruang sempit yang terasa luas ini. Kali ini saya akan merangkum sebuah film yang dirilis tahun 2022, berjudul Slumberland, yang menceritakan tentang fantasi dunia mimpi seorang gadis kecil yang mencari ayahnya. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke alur cerita. Kisah akan berfokus pada gadis kecil bernama Nemo. Nemo adalah anak dari seorang penjaga mercusuar. Hal itu membuat Nemo harus ikut ayahnya tinggal di mercusuar. Pagi itu Nemo dengan boneka Piggy-nya terbangun, dan menanti kepulangan ayahnya setelah berbelanja. Walaupun tinggal hanya berdua, Nemo sangat senang jika bersama ayahnya. Ayahnya juga mengajari Nemo tentang pelajaran akademik, sampai teknis mercusuar. Malam itu Nemo meminta ayahnya menceritakan kisah dongeng sebagai penghantar tidur. Ayahnya bercerita kalau dirinya memiliki teman hayalan, bernama Flip. Ayahnya dan Flip bercerita tentang adanya mutiara yang dapat mengabulkan keinginan. Mutiara itu berada di lautan terburuk, yang diberi nama Lautan Mimpi Buruk. Ayahnya bersama Flip pergi mengarungi lautan itu, hingga terjatuh ke dalam sebuah pusaran yang dalam. Di lubang itu, ayahnya bertemu dengan monster hitam yang memiliki tentakel seperti gurita, di mana Nemo sambil membayangkan wujud monster itu. Namun cerita harus berhenti, karena ayahnya harus menyusul kapal nelayan yang bermasalah di tengah badai malam ini. Ayahnya pun pergi sembari memberi kecupan pada putrinya itu. Saat Nemo terbangun dari tidurnya, ia mendapati seluruh ruangan diselimuti oleh es. Ia pun mencari ayahnya, hingga dari belakang ada sesuatu yang menggedor pintu. Ia pun membuka pintu itu sampai ombak besar menghancurkan mercusuar, dan menyeret Nemo ke laut. Nemo juga kemudian diseret oleh arus pusaran, yang membuatnya tenggelam semakin dalam. Di sana ia melihat kapal milik ayahnya itu tenggelam, dan juga melihat ayahnya diterkam oleh monster, yang mirip dengan cerita ayahnya. Dan beruntung itu hanya mimpi buruk Nemo. Ia pun terbangun, dan seperti biasa mengecek kepulangan ayahnya dari jendela. Namun pagi itu bukan ayahnya yang tiba, melainkan beberapa orang yang mengabari Nemo kalau ayahnya telah meninggal karena badai besar tadi malam. Mendengar itu tentu Nemo sangat sedih, karena kini dirinya yatim piatu. Salah satu orang itu mengabari Nemo kalau dirinya akan diasuh oleh pamannya. Setelah mengikhlaskan kepergian ayahnya, Nemo kemudian dijemput pamannya, atau adik dari ayahnya. Ia bernama Philip. Philip sendiri adalah pria kaku yang sangat tertutup. Nemo kemudian diantar ke apartemen tempat Philip tinggal. Philip bercerita kalau dirinya adalah pemilik perusahaan yang menjual gagang pintu. Di sana Nemo tertarik pada sebuah gagang pintu kuno. Philip bercerita kalau gagang pintu itu berasal dari sel penjara Alcatraz, Brasil. Philip kemudian mengantar Nemo ke kamarnya. Di kamar itu, Nemo bersedih saat melihat foto kenangan dirinya bersama sang ayah. Di sisi lain, Philip yang tidak tahu cara merawat seorang anak, browsing tentang cara membesarkan seorang anak. Saat Nemo tidur, tiba-tiba boneka Piggy miliknya hidup, yang membuat Nemo terkejut. Tak hanya itu, ranjang kasurnya juga tiba-tiba bergerak dan terus meninggi. Ranjang kasur yang seperti monster laba-laba itu membawa Nemo pergi melewati kemacetan mobil, berenang di laut, dan berhenti di mercusuar tempat dirinya tinggal. Di sana Nemo bersama Piggy mencari ayahnya, hingga ia mendengar kegaduhan di atas. Nemo yang berpikir kalau di sana ayahnya, terkejut mengetahui kalau itu adalah orang lain yang tidak ia kenal. Orang itu mengatakan kalau dirinya adalah hal aneh yang terjadi dalam mimpi. Dan di saat itulah Nemo sadar kalau saat ini dirinya sedang bermimpi. Nemo kemudian bertanya keberadaan ayahnya pada orang itu. Orang itu mengatakan kalau dirinya adalah rekan dari ayahnya Nemo. Orang itu bernama Flip, penjahat dunia mimpi. Teman hayalan ayahnya, yang ayahnya Nemo ceritakan. Dengan penampilannya yang nyentrik dan sifatnya yang barbar, Nemo nampaknya tidak takut pada Flip.
Flip kemudian menjelaskan maksud kedatangannya ke tempat itu. Flip mengatakan kalau dirinya sedang mencari sebuah peta rahasia yang ayahnya Nemo simpan. Namun Nemo mengaku kalau dia sama sekali tidak tahu. Flip mengatakan kalau dengan peta itu Nemo bisa bertemu dengan ayahnya lagi. Namun tetap saja Nemo benar-benar tidak tahu peta yang dimaksud. Flip yang agak kesal kemudian mendorong Nemo ke jendela, yang membuat Nemo terbangun dari tidurnya. Segera ia mencari peta di barang-barang yang ia kemasi, hingga Philip datang ke kamarnya. Nemo kemudian bertanya tentang mimpi teraneh yang pernah Philip alami. Philip menjawab kalau dirinya sudah lama tidak bermimpi. Philip kemudian membawa Nemo untuk bersekolah agar Nemo tak lagi kesepian. Hari pertama Nemo sekolah pun tiba. Di sekolahnya Nemo tampak tidak betah karena dirinya yang terbiasa mandiri. Sepulangnya sekolah, Philip mencoba menghibur Nemo dengan cara memberikannya tutorial membobol gagang pintu. Dengan seusianya itu tentu Nemo tidak tertarik belajar itu, apalagi dirinya yang seorang perempuan. Nemo pun pergi ke kamarnya untuk melanjutkan dunia mimpinya. Di dalam mimpinya itu, terlihat Piggy sedang mengobrak-abrik barang-barang milik Nemo, seakan mencari sesuatu. Piggy kemudian menarik sesuatu, yang ternyata itu adalah peta yang dicari oleh Flip. Nemo pun segera bangun dari tidurnya dan mengambil peta itu untuk ia berikan pada Flip. Di peta itu juga ada kertas berisi list barang-barang yang harus dibawa Nemo. Setelah mengambil makanan, senter, buku membosankan, dan tali, Nemo pun segera pergi ke sekolah. Nemo tidak pergi ke kelas, tapi pergi ke ruangan basement untuk ia tidur dan melanjutkan dunia mimpinya. Di dalam mimpinya ia sudah berada di mercusuar, di mana ia pun mencari Flip. Setelah memberikan peta itu pada Flip, Nemo menagih janji Flip yang akan mempertemukan Nemo dengan ayahnya. Nemo mengatakan kalau dirinya ingin ikut dengan Flip, agar bisa bertemu dengan ayahnya. Namun Flip menolak dan mengatakan kalau dirinya akan melakukan perjalanan dunia mimpi yang sangat berbahaya. Flip mengatakan tentang perjalanan mimpi dengan melewati mimpi orang lain. Jika mati di mimpi orang lain, maka kau tidak akan terbangun lagi. Namun tetap saja Nemo bersikeras ikut dalam perjalanan mimpi itu. Flip kemudian mengatakan agar Nemo selalu memegang tali merah itu pada saat dirinya tidur, agar di dunia mimpi ia bisa tetap terhubung. Flip kemudian membuka peta itu, yang ia beri nama peta dunia mimpi. Peta itu sendiri adalah peta yang Flip dan ayahnya curi dari kepolisian dunia mimpi, sehingga menjadikan Flip seorang buronan kelas atas. Flip mengaku kalau dirinya mengambil peta itu agar bisa berjalan-jalan ke mimpi orang-orang, di mana hal itu dilarang keras oleh kepolisian dunia mimpi. Singkatnya, polisi dunia mimpilah yang mengatur mimpi-mimpi orang-orang di dunia nyata, kecuali jika mereka berakhir di lautan mimpi buruk. Flip mengatakan kalau di lautan mimpi buruk terdapat mutiara yang dapat mengabulkan semua keinginan. Namun jika tidak berhasil, maka orang itu tidak akan terbangun dari tidurnya selamanya. Sebelum memasuki mimpi orang-orang, Flip kembali memperingati Nemo agar tidak melakukan kesalahan, agar dirinya bisa kembali ke dunia nyata. Dengan peta itu, mereka pun memasuki gubuk itu, dan mengantarkan mereka pada gerbang mimpi. Flip mengatakan kalau mereka hanya perlu menemukan pintu menuju mimpi-mimpi berikutnya. Pintu mimpi yang dapat mengantarkan mereka pada lautan mimpi buruk. Mereka kemudian menghampiri penjaga pintu mimpi milik seseorang. Dengan rayuan mautnya, Flip berhasil membujuk penjaga itu, hingga dirinya bisa masuk. Mereka memasuki mimpi yang di dalamnya adalah pesta dansa. Mimpi itu milik seorang wanita yang aduhai dan liar, di mana Flip mengatakan kalau di dunia nyata wanita itu adalah pribadi yang tertutup. Flip mengatakan kalau di dunia mimpi orang-orang dapat mempresentasikan keinginan hatinya yang paling dalam. Bukannya fokus pada misi, Flip justru bersenang-senang dengan wanita pemimpi itu. Hal itu membuat Nemo terus memperingati Flip, hingga ruangan menjadi dingin dan mereka dihadang oleh agen kepolisian yang ingin menangkap Flip.
Let's get to that door fast. Agen itu bernama Green. Namun tiba-tiba muncul monster dengan tentakel, seperti yang muncul pada mimpi buruknya Nemo. Monster itu menghancurkan ruangan itu dan terus mengejar Flip dan Nemo. Beruntung mereka berhasil lolos dengan memasuki mimpi orang lain. Flip bertanya-tanya, mengapa tadi bisa ada mimpi buruk. Nemo menjelaskan kalau monster itu pernah hadir dalam mimpinya. Di sini Flip akhirnya sadar, kalau Nemo telah membawa mimpi buruknya ke mimpi orang lain. Flip mengatakan kalau mimpi buruk itu akan selalu mengejar Nemo jika dirinya memiliki ketakutan. Dan tiba-tiba Nemo terbangun dari tidurnya. Seperti biasa ia kemudian dijemput oleh Philip. Philip kemudian lagi-lagi mencoba menghibur Nemo dengan membeli perahu kecil dan mengajaknya berlayar, sama seperti yang ayahnya Nemo lakukan. Namun Nemo tidak tertarik dan menyuruh Philip menjual perahunya. Malam harinya dengan cerita membosankan Philip, membuat Nemo tertidur dengan tali merah yang ia pegang. Ia pun melanjutkan perjalanan mimpinya dan kembali bertemu dengan Flip. Di mimpi itu, mereka kembali harus mencari pintu mimpi selanjutnya. Dengan peta mimpi itu, mereka berhasil menemukan pintu mimpi yang dimaksud, di mana pintunya berada di truk sampah. Mereka pun segera menaiki truk itu, hingga Flip sadar kalau dirinya sedang dikejar oleh agen Green. Mereka pun berhasil duduk di jok depan, yang ternyata mimpi itu milik seorang anak kecil. Tentu Flip dan Nemo dibuat terkejut akan hal itu. Flip kemudian menyuruh anak kecil itu agar lebih cepat. Flip pun menemukan pintu mimpinya berada di laci truk, hingga truk itu ditembak oleh agen Green, yang membuat truknya oleng dan tercebur ke laut. Di dalam laut itu mereka kembali bertemu dengan monster mimpi buruk dari Nemo, dan segera mereka mengambil kuncinya dan masuk ke pintu itu. Mereka pun berhasil tiba di mimpi milik seorang pria paruh baya. Namun tiba-tiba muncul agen Green menembakkan senjatanya, yang membuat mereka tidak bisa bergerak. Akhirnya Flip pun ditangkap atas kasus pencurian peta. Tempat itu kemudian berubah menjadi kantor kepolisian dunia mimpi. Di sana agen Green menyindir Flip tentang dirinya yang sangat betah berada di dunia mimpi. Agen Green mengatakan kalau di dunia nyata, Flip adalah pribadi yang kaku, tidak memiliki teman, tidak diperhatikan keluarga, sehingga hal itu membuat Flip selalu tidur untuk mengurangi rasa kesepiannya. Mendengar itu Nemo menjadi kasihan pada Flip. Dan mereka berdua pun dipenjara. Nemo kemudian bertanya mengapa Flip tidak pernah bangun. Flip mengatakan kalau sudah lupa tentang dirinya di dunia nyata. Dan alasan sebenarnya Flip mencuri peta itu dari biro kepolisian adalah karena dirinya ingin bangun dari mimpinya dengan mengambil mutiara yang ada di lautan mimpi buruk. Agen Green kemudian membebaskan Nemo dengan syarat Nemo tidak mengulanginya lagi. Dan Nemo pun terbangun dari tidurnya. Ia kemudian menghampiri Philip, pamannya. Philip kemudian menunjukkan sesuatu pada Nemo berupa rekaman video masa kecil dirinya bersama kakaknya, yang tak lain ayahnya Nemo. Saat masih kecil Philip selalu bermain bersama kakaknya, dengan memainkan permainan fantasi dunia mimpi. Nemo begitu kaget melihat Philip yang berpakaian seperti Flip. Kemudian Philip mengatakan kalau Flip adalah nama lain dirinya di dunia mimpi. Mendengar itu Nemo menjadi terkejut. Philip mengatakan saat bersama dengan kakaknya, dirinya bisa menjadi apapun yang dia inginkan. Masa-masa itu harus berakhir karena kakaknya harus menikah dan meninggalkan Philip seorang diri. Dan sejak saat itu juga Philip tidak pernah lagi menjadi Flip. Nemo akhirnya sadar mengapa Flip di dunia mimpi tidak bisa kembali ke dunia nyata. Nemo pun pergi ke sekolah dan kembali menuju ruang basement untuk melanjutkan dunia mimpinya. Namun kali ini dirinya membawa pencungkil gagang pintu.
Segera ia melakukan perjalanan yang sama menuju Flip di penjara. Nemo tahu kalau gagang pintu tempat Flip di penjara sama persis dengan gagang pintu milik Philip di dunia nyata. Dari tutorial cara membobol pintu yang diajarkan Philip, Nemo berhasil membuka sel penjara itu untuk membebaskan Flip. Nemo kemudian mengecoh para agen di kantor itu. Say, I'm from Juvie and this guy was stealing. Right. See you after lunch. I misdirection. You're gonna make me really regret being so nice. Pardon me. How's this gonna work? Dan berhasil memasuki mimpi yang lain. Di gurun salju itu, mereka melihat si pemimpi yang menaiki angsanya, sehingga Nemo dan Flip melompat menaiki ke angsa itu. Mereka pun akhirnya berhasil menuju pintu lautan mimpi buruk. Mereka pun memasuki pintu yang gelap itu dan tiba di sebuah dermaga dan cuaca yang buruk. Di sana Nemo memberitahu Flip kalau siapa Flip sebenarnya. Namun Flip justru kecewa kalau dirinya di dunia nyata adalah Philip, orang yang membosankan. Di situ akhirnya Flip berubah pikiran untuk tidak mencari lagi mutiaranya. Flip lebih memilih hidup di dunia mimpi karena dirinya bisa melakukan apa saja. Mendengar itu Nemo tampak kecewa dengan Flip. Ia pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya sendiri. Namun Flip tak membiarkan itu terjadi. Ia pun memutuskan tali merah itu, yang membuat Nemo terbangun dari tidurnya. Gurunya pun melaporkan Nemo yang sering bolos kepada Philip, di mana hal itu membuat Philip kecewa. Di sana Philip marah, yang membuat Nemo mengurungkan diri di kamarnya. Saat malam hari, diam-diam Nemo kabur. Di tengah badai, ia menaiki perahu berniat menuju mercusuar seorang diri. Tak lama setelah itu Philip terbangun, mengetahui Nemo tidak ada di kamarnya. Di tengah laut tak sengaja boneka Piggy-nya terjatuh, dan kemudian layar itu menghantam kepala Nemo, yang membuat Nemo pingsan. Ia pun kembali ke dunia mimpi, di mana dirinya sudah berada di lautan mimpi buruk. Ia pun terus berenang semakin dalam menyusuri lautan itu bersama Piggy. Di sisi lain Flip sangat senang ketika melihat poster dirinya yang menjadi buronan paling dicari di dunia mimpi. Ia kemudian dihampiri oleh pilot, di mana pilot itu mengatakan tentang seorang gadis kecil yang memasuki lautan mimpi buruk sendirian. Mendengar itu Flip pun mencuri pesawat milik pilot itu. Nemo yang berada di lautan mimpi buruk, berjalan di antara kerangka tulang hewan purba yang sangat besar. Ia pun sampai di kapal nelayan yang mirip dengan kapal ayahnya. Di bagian depan kapal itu, Nemo melihat adanya beberapa mutiara yang sering diceritakan itu. Ia pun berusaha mengambil mutiara itu. Tanpa ia sadari muncul monster tentakel menuju tempatnya. Ia pun menggunakan boneka Piggy-nya untuk mengambil mutiara itu. Setelah berhasil mendapatkan satu mutiara, tiba-tiba dari belakang muncul monster tentakel siap menerkam Nemo. Beruntung Flip datang dengan pesawatnya dan segera membawa Nemo pergi. Ia pun keluar dari lautan itu, namun monster itu tetap mengikutinya. Di dunia nyata, di tengah badai Philip mencari Nemo bersama orang-orang. Terlihat di sana ia sangat ketakutan. Saat Nemo sudah hampir sampai di mercusuar, tiba-tiba dirinya merasa lemah. Hal itu bersamaan dengan dirinya di dunia nyata yang akan tenggelam. Flip pun menggendongnya, namun mutiaranya terjatuh tepat saat si monster juga muncul. Akhirnya Flip pun segera mengambil mutiaranya, namun dirinya harus ditangkap oleh monster itu. Flip kemudian melempar mutiaranya pada Nemo. Saat itulah Nemo membuat permintaan. Wake up. Dia mengesampingkan keinginannya untuk bertemu dengan ayahnya, justru, ia membuat permintaan agar Flip terbangun dari mimpinya. Dan Flip pun kembali kepada Philip, yang membuat Philip tidak lagi merasa takut. Dengan berani ia melompat ke laut untuk menyelamatkan Nemo. Saat monster itu akan menerkam Nemo, Nemo berdiri tegap dan berani menghadapi monster itu.
dan tiba-tiba monster itu menghilang. Nemo pun berhasil sampai di mercusuar itu. Di sana ia dihampiri oleh agen Green. Namun agen Green memaklumi tindakan Nemo dan tidak jadi menangkapnya. Agen Green kemudian mengatakan kalau ada sesuatu di mulut boneka Piggy-nya. Dan ternyata itu adalah mutiara. Akhirnya Nemo pun berkeinginan agar bisa lagi bersama ayahnya. Dan secara ajaib, ayahnya sudah menunggunya di mercusuar itu. Dan akhirnya, di dunia mimpi itu Nemo kembali menjalani kehidupan seperti biasanya bersama sang ayah. Di dunia nyata, Philip berhasil membawa Nemo yang tak sadarkan diri ke tepi laut. Orang-orang itu berusaha memompa paru-paru Nemo agar kembali sadar. Di saat yang bersamaan, sang ayah meminta Nemo agar melanjutkan hidupnya, di mana tak lama setelah itu Nemo pun akhirnya bangun. Nemo juga senang mengetahui adanya Flip pada diri Philip. Film ditutup dengan Philip yang tidak malu menggoda wanita, dan mengajak Nemo berlayar bersama. Dan film pun berakhir. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Sekian dan terima gaji. Saya Madman, Sempak Kuning Maria Ozawa.